Calon itu ketika mendaftar dia sudah dapat rekomendasi untuk mundur dari PNS. Misalnya Pak Sofyan nanti ketika mau daftar misalnya gitu, terus minta rekomendasi dari atasannya siapa? Pak Wali. Pak Wali misalnya nggak mau tanda tangan gimana? Ini sebenarnya agenda pokok rutin yang dilakukan oleh Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera Kota Depok adalah ngaji politik elegan yang kita singkat dengan apel. Ya, ini rutin kita adakan dan ini yang ke-9. Biasa kalau dalam apel kita diskusi atau mengulas isu-isu politik dan sebagiannya kalau memang ada pemikiran untuk kita aspirasikan, kita berikan kepada PKS baik lewat MPD maupun langsung ke DPP atau hal-hal yang lainnya, isu-isu pembicaraan perbincangan kita. Dan ini karena eventnya adalah event permintaan dan arahan dari pusat agar seluruh institusi lembaga di bawah PKS itu melakukan konsolidasi pemenangan Pilkada 2024 yang mana PKS sudah memberikan SK bakal calon wali kota 2025-2030 kepada Pak Imam Budi Hartono, dan itu yang kita lakukan diantaranya juga pada hari ini, itu sekalian konsolidasi dan deklarasi seperti itu. Ya, ini sebagai sebuah penegasan komitmen, sebab kalau komitmen sebagai anggota Dewan Pakar sudah kita lakukan dengan sesuai dengan ADART, ada memiliki hak dan kewajiban sudah dapat dipahami. Tapi ini karena memang eventnya tadi event politik atau pilkada, maka kita perlu memperkuat komitmen untuk kita juga terlibat nanti pada saat proses dan pada saat kampanye maupun selanjutnya untuk kita lakukan pemenangan Pilkada 2024. Ya dari dulu juga 100% gitu. Saya ini adalah ketua Dewan Pakar. Dewan Pakar adalah komitmen dengan ADART. Ya tentunya tadi namanya pimpinan dari sebuah lembaga institusi PKS harus mengikuti. Ya, harus mengikuti arahan-arahan dari pusat. Ya, kalau enggak ya berarti komitmen itu harus dibatalkan. Nah, saya masih komitmen itu. Nah, cuman eventnya itu, penegasannya itu adalah saat ini. Ya, seperti itu. Pak, bagaimana nanti membagi peran antara sebagai ketua Dewan Pakar dan sebagai wali kota Depok di tengah isu cawe-cawe yang diminta dari kubu sebelah tidak boleh dilakukan oleh wali kota Depok sendiri? Iya. Cawe-cawe itu istilah saya, yang saya pahami cawe-cawe itu menggunakan fasilitas negara ataupun program-program negara untuk mengarahkan kepada bakal calon tertentu. Nah itu memang nggak boleh, itu tidak etis. Kalau dari sisi aturan nggak apa-apa, gitu. Tapi dari sisi etika itu nggak boleh dilakukan. Kami komitmen dengan etika-etika kenegaraan seperti itu. Seperti ini, ya saya sebagai wali kota kita adakan pertama di luar waktu kerja. Gitu. Tapi saya juga fatsun birokrasi. Saya izin ke gubernur, bahwa saya hari ini minta cuti saya sebagai Dewan Pakar. Seperti itu untuk PKS ya, untuk kita lakukan deklarasi seperti itu. Insya Allah berjalan elegan. Jadi sebagai personal sendiri itu cawe-cawe bisa dilakukan, tapi sebagai wali kota nanti nggak akan melakukan itu ya. Maksudnya kan istilah cawe-cawe ini harus kita sepakati dulu ya. Saya itu nggak sesuai menurut saya, belum kita sama persepsi dengan cawe-cawe. Ya misalnya saya di masjid lagi khutbah misalnya, terus saya memberikan sebuah materi tentang masalah kriteria kepemimpinan dalam Islam. Saya jelaskan, ini bukan cawe-cawe. Saya ingin mendewasakan, mencerdaskan bangsa, mencerdaskan warga tentang siapa pemimpin sebenarnya. Masalah pilihan itu adalah hak masing-masing. Partai adalah pilihan. Tapi untuk kita
untuk kita mewujudkan kepemimpinan yang elegan, kepemimpinan yang baik, itu sebuah keniscayaan dalam kehidupan bangsa negara. Makanya kita harus berlomba, berkompetisi. Dalam berkompetisi kita nggak boleh mendowngrade lawan kita. Ya pasti punya kelemahan-kelemahan dan itu nggak boleh. Ya ini persepsi saya. Tapi kita boleh dong menjual barang kita untuk kita jajakan, misalnya dalam event-event tertentu di luar waktu kerja, dan ini secara aturan dibolehkan sebagai kepala daerah untuk mengenakan misalnya di waktu maghrib, di waktu hari Sabtu, Minggu, ini dibolehkan. Dan ini memang yang keuntungan dari kepala daerah yang dia dari partai politik tertentu, makanya mereka juga mengejar bagaimana calon-calonnya itu dari partainya itu bisa menang. Dan ini sesuatu yang wajar. Ya, jadi tidak semuanya benar apa kata orang dulu tentang Presiden Jokowi itu cawe-cawe, nggak semuanya benar dan nggak semuanya salah juga. Ya, makanya kita harus sepakat itu istilah cawe-cawe gitu. Kalau cewek-cewek kayaknya sama sepakat ya. Cawe-cawe belum sepakat. Pak, di 2020 sendiri Pak kan ada sejumlah relawan ya Pak, kayak Sahid, Jari dan segala macam yang mendukung Idris Imam. Itu nanti akan dikonsolidasikan untuk kemenangan Bang Imam sendiri atau gimana nanti arahnya? Ya itu nanti soal nanti lah. Itu belum ada konsolidasi. Ya sekarang kalau nggak salah Sahid itu menjadi sebuah yayasan, nama saya masih dipakai gitu, kebenaran gitu. Sahid kaya sekarang, orang kaya, punya hotel Sahid, universitas. Ya. Sekarang lagi mengurusin kurban, gitu. Masalah kurban untuk bagi-bagi daging kepada warga masyarakat, dan ini sangat diperlukan gitu untuk dirasakan kenikmatan Idul Adha oleh keluarga dan masyarakat. Ini positif, nggak jadi masalah. Ya tentang masalah kendaraan-kendaraan lain, unit-unit itu nanti masalah teknis mekanisme. Sebab apa? Sebab sampai sekarang juga ya pasangannya juga belum ya. Yang pasti kalau Pak Imam pasangannya Bu Eti itu udah pasti. Tapi dengan yang lain belum pasti. Hah? Bu Eli, enak dilihat. Ini yang sudah cukup santer terdengar pasangannya adalah BH dan Riri dari Golkar. Belakangan tapi menunggu juga nama dari putra mantan wali kota Depok Pak Imam. Bagaimana sikap dari putra dengan? Putra dari mantan wali kota Depok. Depok. Sihan. Iya. Yang belakangan juga dihembuskan karena dari elit PKS sendiri. Nanti bagaimana? Apakah nama ini juga akan jadi pertimbangan oleh para dewan pakar ini? Saya harus jawab semua. Pak DPD soalnya calon. Kalau saya nggak nyalon. Saya ingin atensi dari dewan pakar dulu. Ya itu biasa ya dalam komunikasi politik, semuanya masih cair, masih terbuka. Pak Imam juga masih welcome. Kalau ada dari yang lain barangkali mau melamar Pak Imam gitu ya, atau mendekat PDKT, silakan saja, itu sah-sah saja. Kan Ririn juga belum final. Itu kan masih dalam proses ya, walaupun udah kemana-mana ya wajar, karena memang yang kemana-manakan itu adalah media juga gitu ya. Oke ya, jadi masih cair semuanya, masih menerima, masih sangat memungkinkan bisa Sihan, bisa Khairullah, bisa Putra gitu. Penegasan Pak berarti belum tentu dengan Bu Ririn sendiri ya Pak? Hah? Belum tentu, belum final maksud saya, belum final ya, belum final. Oke, cukup. Apa? Tanya yang bersangkutan. Tanyakan kepada yang suka. Saya juga dengar begitu. Tapi tanyakan, mungkin klarifikasi yang saya tahu dulu KSN itu mengklarifikasi. Yang diklarifikasi adalah banyak spanduk-spanduk Sofyan Suri. Ya, klarifikasi beliau, spanduk-spanduk itu bukan saya yang pasang. Gitu. Dia bertanggung jawab, saya nggak bertanggung jawab sebab susah saya mengidentifikasi siapa yang memasang. Gitu. Ada ormas-ormas yang tertentu, ya itu juga menginstruksikan mereka untuk melepas juga nggak gampang. Itu yang jelas beliau mengelak bahwa ini bukan saya yang nyuruh pasang-pasang, ini bukan saya. Gitu. Jadi semuanya belum tentu lah. Jadi insya Allah ya kita lihat, kita mengalir nanti politik seperti apa. Pengunduran diri, yang nyuruh mundur diri siapa? Dalam undang-undang, dalam PKPU yang lama, sebelum yang baru ya, yang baru belum ada nih. PKPU yang baru akan dikeluarkan dalam waktu, kalau nggak salah bulan Juni. Ya, yang lama itu PKPU
calon itu ketika mendaftar dia sudah dapat rekomendasi untuk mundur dari PNS. Ya, seperti saya dulu, saya kan PNS dulu. Saya sudah megang untuk rekomendasi dari atasan saya. Ya, dari atasan saya sudah megang. Nah, ketika ditetapkan berarti sudah otomatis dia mundur dari PNS. Nah, bagaimana kalau atasannya belum tidak memberikan rekomendasi? Nah, itu urusan lain. Nah, itu harus dikonsultasikan gitu. Misalnya Pak Sofyan nanti ketika mau daftar misalnya gitu, terus minta rekomendasi dari atasannya. Atasannya siapa? Pak Wali. Pak Wali misalnya nggak mau tanda tangan gimana? Gubernur nggak mau tanda tangan misalnya. Nah, ini kan belum ada aturannya. Kita lihat PKPU aturannya seperti apa. Kita tunggu aja nanti bulan Juni. Beberapa kali Pak Sekda mendaftar ke ambil formulir pendaftaran di partai-partai. Sudah izin Pak sebagai wali kota. Dan itu nggak ada aturannya izin. Tidak perlu Pak. Tidak ada aturannya izin. Nah, kali kalau etika sopan santun mungkin barangkali izin. Pernah dulu bicara ke saya dia mau mencoba mencalonkan diri. Tapi komunikasi itu saya nggak mengikuti secara detail. Ya, beliau kemana saya taunya dari media aja gitu. Sudah ke sini kan itu juga kan belum tentu, perlu diklarifikasi. Benar nggak beliau mengajukan ini ke sana ke sini, itu perlu diklarifikasi. Untuk tiket Pilgub Jawa, Hah? tiket Pilgub Jawa. Masuk Dane. Saya katakan dari dulu, saya soal masalah ini istilah saya mohon maaf Pak Ima, DPD Pak Putra, istilah saya EGP gitu, emang gue pikirin. Ya, jadi maksudnya apa? Saya mengalir aja sekarang menyelesaikan tugas-tugas saya. Sebab belum 100% ini janji kampanye saya. Ya, nanti kalau ada yang ngasih tiket saya tiba-tiba ngasih tiket gitu, ya saya akan lihat nanti tiket yang ngasih tiket, kendaraannya yang ngasih tiket ini layak nggak untuk mengasih tiket saya gitu. Saya kan punya hak untuk memilih, mengiyakan, ya kan? Misalnya nih ada yang ngasih tiket kendaraan naik bus gitu kan, terus tiba-tiba saya tahu gitu bahwa busnya ini sudah tidak layak ini pakai, gitu. Kirnya udah habis gitu misalnya. Ya udah saya berhak untuk menolak, nggak enak kirnya udah habis gitu. Kecuali kalau kirnya diperbaharui, gitu, di rim cek ulang misalnya sudah oke, ayo berangkat seperti itu. Ya, kalau enggak ya siap juga. Oke ya. Jadi ada persyaratan khusus Pak, misalkan jika dicalonkan jadi calon gubernur, apa persyaratan dari Bapak sendiri yang ingin jadi? Yang nyalonin saya siapa? Misalkan dari PKS. PKS, tanyain PKS. Kalau dari Bapak tuh apa persyaratannya Pak selain mahar? Syarat Pak, mahar. Yang memberikan syarat itu adalah PKS, bukan saya dong. Makanya saya bilang kalau saya dilamar, Idris, ini kami minta Pak Idris menjadi bakal cagup Jawa Barat, gitu kan? Nih saya kasih SK. Terus, nih sekian duit gitu misalnya. Saya bilang saya nggak punya duit, mau apa coba? Udah saya lamarannya saya tolak, kan bisa aja begitu kan? Nah syarat-syarat itu ada di PKS yang mau melamar, atau maksudnya partai yang melamar saya. Tidak hanya PKS, bisa jadi partai yang lain melamar saya. Saya bilang gimana ininya? Oke ya. Pak, terkait pencalonan wali kota, apa betul Pak ada perang dingin Pak sama Pak SS Pak? Apa betul ada perang dingin Pak dengan Pak SS terkait pencalonan? Perang dingin? Iya. Ya kita dingin terus, nggak ada hal-hal yang aneh. Ya, Sofyan ini murid saya dari dulu, santri saya, ya, dan saya dianggap sebagai guru oleh beliau. Itu udah lama sekali, tahun saya kenal beliau itu 2007. Bapaknya itu adalah bapak angkat saya. Sekarang kan Jadi jadi ada lawan, sesuatu yang aneh gitu. sekarang kan jadi lawan politik bisa dibilang gitu Pak. Saya tidak akan menganggap lawan politik kalau dia mencalonkan. Ya, kalau kompetitor oke. Fastabiqul khairat, ayo, nggak apa-apa. Saya secara kelembagaan tentunya fatsun pada PKS karena saya kader PKS, karena saya dicalonkan dulu oleh PKS dan karena saya ketua dewan pakar PKS dan istri saya Bunda Eli Farida sudah jadi. Alak tinggal dilantik itu dari PKS, ya kan? Jadi nggak ada alasan saya untuk tidak berjalan bersama PKS, nggak ada alasan. Siapapun nanti yang kompetisi selain Sofyan, ya kan bilang saudara mas mau saudara, ya. Peran itu masih punya hubungan saudara sama saya,
Peran babai kalau ditemukan begitu sampai uyut-uyutnya itu di Cipayung masih hubungan saudara sama saya. Jadi nggak ada hal yang aneh, nggak ada istilah perang dingin. Aman Pak, Yang jelas kalau hangat terus. Cukup ya? Nah, oke. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Mudah-mudahan yang terbaik untuk Kota Depok. Ya, media juga nyaman untuk menjalankan fungsi tugasnya di Kota Depok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.